Bayangkan, 3.000 tahun yang lalu, sebuah misi global yang luar biasa diluncurkan dari Yerusalem. Tapi ini bukan misi penaklukan ya, melainkan sebuah pencarian kemitraan. Ini adalah cerita tentang sebuah aliansi antara dua peradaban yang terpisah separuh dunia, tapi disatukan oleh kebutuhan akan emas dan penguasaan atas samudera. Inilah kisah yang akan kita bongkar, Aliansi Maritim Yerusalem Nusantara. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin paling sering Anda dengar. Sebuah narasi yang populer tapi cukup problematis. Katanya, Istana Megah Sulaiman atau bahkan Candi Borobudur adalah jejak kerajaannya di Nusantara. Bener nggak sih? Klaim ini memang kedengarannya keren banget. Tapi untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, kita harus berani memisahkan mana yang fakta dan mana yang sekedar fiksi. Baik, mari kita langsung saja ke faktanya. Ada jurang waktu yang sangat besar, 1.800 tahun antara era Raja Sulaiman dan pembangunan Borobudur. Ini adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Jadi, kalau kita memaksakan hubungan langsung di antara keduanya, itu bukan cuma keliru, tapi jujur saja, itu juga meremehkan kehebatan leluhur kita sendiri. Makanya, fokus kita di sini bukanlah pada mitos, melainkan pada bukti-bukti logis dari sebuah interaksi global yang terus terang jauh lebih luar biasa. Nah, sekarang kita masuk babak pertama. Tantangan global yang dihadapi Sulaiman. Coba bayangkan, kerajaannya waktu itu lagi gila-gilaan membangun. Proyek-proyek monumental yang butuh material terbaik di dunia dalam jumlah yang masif. Ini bukan cuma soal cari kekayaan ya, ini adalah misi logistik skala peradaban yang menuntut sumber daya dengan kualitas yang sangat spesifik dan gak ada tandingannya. Terus kenapa harus jauh-jauh ribuan mil ke Nusantara, padahal ada sumber yang lebih dekat? Jawabannya sederhana, efisiensi. Emas dari Afrika misalnya, itu bentuknya biji. Harus ditambang dulu, terus dimurnikan lewat proses yang rumit dan boros energi. Nah, beda banget sama emas Nusantara. Emas kita itu emas aluvial, ditemukan di sungai-sungai, dengan kemurnian alami yang udah 22-24 karat. Kalau Anda seorang visioner seperti Sulaiman, mana yang Anda pilih? Jelas emas yang udah hampir jadi kan? Ini adalah keputusan logistik yang super jenius. Dan Nusantara itu bukan cuma soal emas. Wilayah ini adalah satu-satunya sumber dari komoditas super premium di dunia kuno. Ada kapur barus, zat biokimia yang cuma ada di Sumatera. Penting banget buat ritual dan mumifikasi raja-raja. Ada gaharu yang merupakan wewangian termahal di dunia kala itu. Intinya, Nusantara memegang monopoli komoditas-komoditas strategis ini yang menjadikannya tujuan yang nggak bisa dihindari bagi Sulaiman. Oke, tantangannya jelas, tapi solusinya gimana? Nah, ini membawa kita ke babak kedua, pertemuan dua peradaban. Sulaiman punya visi dan modal, tapi untuk menyeberangi samudera paling ganas di dunia, dia butuh teknologi dan pengetahuan yang tidak ia miliki. Dia butuh mitra. Mitra yang sudah menguasai Samudra Hindia, yaitu para pelaut Nusantara. Di dalam teks-teks kuno disebutkan bahwa Sulaiman menguasai angin. Ini bukan sihir loh. Ini adalah sains maritim. Jadi Samudra Hindia itu punya sistem angin muson yang unik, yang berbalik arah secara periodik. Angin muson barat daya akan mendorong kapal ke timur, dan 6 bulan kemudian angin muson timur laut membawa mereka pulang. Inilah mukjizat berupa kecerdasan meteorologi yang memungkinkan pelayaran lintas samudra secara terjadwal. Tapi, angin saja nggak cukup. Anda butuh kapal yang tepat. Kapal dari Timur Tengah saat itu dirancang untuk perairan pesisir yang tenang, beda jauh sama kapal Nusantara, yang menggunakan teknik papan jahit tanpa paku dan punya cadik penyeimbang. Kapal ini benar-benar direkayasa untuk samudra lepas. Dia nggak melawan ombak, tapi menari bersamanya. Fleksibilitas inilah kunci untuk bisa bertahan hidup di lautan terbuka. Tapi, ada satu masalah lagi, masalah yang tampaknya mustahil untuk dipecahkan. Ini masalah navigasi yang fundamental. Begini, bagi pelaut dari belahan bumi utara, kompas utama mereka adalah bintang utara. Tapi, begitu mereka melewati garis khatulistiwa, bintang pemandu itu hilang. Tenggelam di bawah cakrawala. Praktis, mereka buta arah. Pertanyaannya jadi sangat-sangat krusial. Bagaimana mungkin sebuah ekspedisi yang berlayar ke selatan tanpa bintang utara bisa berharap untuk kembali? Tanpa peta langit yang tepat, ini sama saja seperti perjalanan satu arah menuju ketiadaan. Dan disinilah peran leluhur Nusantara menjadi absolut tak tergantikan. Jawabannya ada di langit selatan, rasi bintang Crux, atau yang kita kenal sebagai salib selatan. Inilah GPS rahasia dunia kuno. Sebuah peta bintang yang penguasaannya adalah teknologi eksklusif para navigator Nusantara. Tanpa pemandu dari sini, armada Sulaiman tidak akan pernah bisa pulang. Ini bukan sekedar bantuan, ini adalah transfer teknologi tingkat tinggi.
Sekarang kita masuk ke babak ketiga, jejak-jejak yang tersisa. Anda tahu interaksi sebesar ini pasti meninggalkan bukti. Dan buktinya itu bukan cuma ada di teks kuno, tapi juga tertanam dalam bahasa kita, ekonomi, biokimia, bahkan di dalam DNA kita. Perjalanan ke negeri Opir yang katanya memakan waktu 3 tahun mungkin terdengar mustahil. Tapi sebenarnya, ini adalah sebuah siklus rantai pasok global yang sangat-sangat masuk akal. Coba kita hitung. 6 bulan berlayar ke timur, 1,5 tahun di Nusantara untuk mengumpulkan komoditas sambil nunggu angin yang berbalik, dan 6-12 bulan untuk perjalanan pulang. Semuanya sangat terencana, sangat terorganisir. Dan jejaknya? Wah, bisa kita temukan di mana-mana. Dari sisi linguistik, kata semit kafur untuk kamper ternyata asalnya dari kata Melayu kapur. Di bidang ekonomi, muncul standar emas bersama yang disebut miskal. Secara biokimia, jejak kapur barus dari Nusantara ditemukan di makam-makam Fir'aun. Dan yang paling personal, dari sisi genetika, ada penanda keturunan semit yang dikenal sebagai haplogrup J, ini semacam sidik jari genetik dari Timur Tengah yang ditemukan pada populasi pelabuhan kuno di Nusantara. Ini adalah bukti DNA dari percampuran manusia yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Ini bukan cerita tentang penjajahan atau penaklukan. Sama sekali bukan. Ini adalah kisah tentang poros maritim global yang pertama. Sebuah kemitraan yang terlupakan, di mana Nusantara bukanlah objek, melainkan pemain utama yang posisinya setara. Dan inilah inti dari semuanya. Sebuah sinergi yang sempurna antara dua kekuatan kuno. Sulaiman membawa modal dan visi pasar global, sementara itu Nusantara membawa teknologi kapal yang tak tertandingi, ilmu navigasi rahasia, dan monopoli atas komoditas paling berharga di dunia. Ini adalah kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang, menurut saya, cukup provokatif. Kita sering sekali terpaku pada sejarah yang ditulis oleh kerajaan-kerajaan berbasis daratan. Tapi, bagaimana jika ekonomi global pertama yang sesungguhnya, yang benar-benar menghubungkan ujung-ujung dunia, tidak dibangun di atas tanah, melainkan di atas gelombang, dibangun oleh para penguasa lautan di mana leluhur kita adalah arsitek utamanya?